Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Miftahul Janah. Saya dari Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta, Angkatan 2019. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara retikulum endoplasma, badan Golgi, dan juga lisosom. Pengertian retikulum endoplasma atau biasa disingkat dengan RE merupakan saluran yang berlekuk-lekuk di dalam sitoplasma pada sel eukariotik. Bisa kita lihat pada gambar tampilan animasi organel retikulum endoplasma, terdapat lekukan-lekukan yang mempunyai tonjolan berbentuk bulat. Bagian ini disebut sebagai retikulum endoplasma kasar. RE kasar berfungsi untuk transportasi hasil sintesis protein yang terjadi di ribosom dan kemudian hasilnya akan dibawa ke badan Golgi. Lalu pada bagian selanjutnya di sebelah sini adalah RE halus. Bagian ini berfungsi untuk sintesis lipid atau lemak. Jika dilihat dari gambar, terdapat perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya. Di bagian RE kasar, ia ditempeli oleh ribosom yang berbentuk bulat-bulat. Sedangkan pada RE halus, ia tidak mempunyai ribosom. Badan Golgi merupakan organel sitoplasma yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi memiliki struktur badan seperti pada gambar ini. Di sini terdapat bagian yang dinamakan sisterna, lumen, vesicle transport, vesicle secretory, bagian cis, trans, dan medial. Fungsi badan Golgi ialah untuk menampung hasil sintesis protein, di mana sintesis protein ini dilakukan di ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma kasar. Tetapi dari ribosom, dia tidak langsung menuju badan Golgi, melainkan melalui retikulum endoplasma terlebih dahulu. Badan Golgi membentuk vesikel-vesikel yang isinya adalah protein fungsional dan nantinya akan ditransport untuk organel-organel yang membutuhkan protein tersebut. Selain itu, badan Golgi juga menerima vesikel-vesikel dari retikulum endoplasma kasar yang isinya adalah protein yang baru disintesis dari ribosom. Jadi, untuk penjelasan lebih singkatnya, pertama, ribosom akan mensintesis protein dan kemudian protein tersebut akan masuk ke dalam RE kasar dan kemudian ia akan dibawa ke badan Golgi, di mana di badan Golgi protein ini akan diubah menjadi protein fungsional. Maksud dari protein fungsional ialah protein yang mempunyai fungsi yang lebih spesifik lagi. Misalnya, untuk proses yang terjadi pada badan Golgi ialah glikosilasi atau penambahan gugus glukosa pada protein, yang kemudian hasilnya akan membentuk enzim-enzim pencernaan atau zimogen yang akan ditransfer keluar melalui vesikel-vesikel ini. Kemudian, vesikel-vesikel ini akan mentransfernya kepada organel yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Lisosom berfungsi sebagai sistem pencernaan intrasel yang akan mencerna dan membuang bahan-bahan yang tidak dibutuhkan atau benda asing seperti bagian sel mati atau berupa bakteri atau virus. Fungsi pencernaan dari lisosom dilakukan melalui enzim asid hidrolase yang dapat mencerna berbagai bahan organik menjadi bahan yang lebih sederhana, seperti protein menjadi asam amino. Jadi, lisosom berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino. Demikian video penjelasan tentang hubungan antara RE badan Golgi dan juga lisosom. Dari video ini, bisa disimpulkan bahwa ketiga organel tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain dalam bekerja sama untuk mensintesis protein. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.